mengetahui akan meninggal gitu? Wah, pertanyaannya cukup menyesakkan bagi saya ya. Karena saya pernah memprediksi seseorang, ternyata kebetulan sekali terjadi ketepatan. Sepenuhnya, semua ilmu tidak ada yang putih sepenuhnya, tergantung bagaimana kita membawanya. Mengetahui akan meninggal gitu? Wah, pertanyaannya maksudnya apakah bisa untuk meramalkan kematian gitu ya? Jujur ini cukup menyesakkan bagi saya ya, karena saya pernah memprediksi seseorang itu ketika saya praktek di daerah Bangli. Ternyata kebetulan sekali terjadi ketepatan apa yang saya prediksi, dan hasilnya benar-benar membuat hati miris ya, karena energinya ini luar biasa. Tetapi sesungguhnya seorang praktisi peramal itu secara aturan itu tidak boleh meramalkan kematian seseorang, tidak boleh meramalkan kelahiran seseorang. Makanya kalau kita pernah baca di lontar daripada kisah perjalanan Dewi Uma ke dunia, sampai kegesenglah lontar daripada Dewa Ganesha yang bisa membaca perjalanan sang ibu, hingga tidak ada manusia yang tepat meramal 100%. 95% mungkin saja bisa terjadi. Jadi kalau untuk meramal kematian seseorang, tenwenang. Walaupun kita tahu ciri-cirinya, walaupun dapat kita petunjuk-petunjuknya yang bisa jadi itu tepat, tetapi kita tidak berhak dalam menyampaikan tentang ramalan kapan umur saya, apakah umur saya panjang atau pendek, ataukah saya akan mengalami kematian dalam waktu yang dekat. Di luar negeri itu, pada zaman-zaman dahulu itu, ramalan itu dianggap orang-orang yang menganut aliran-aliran black magic atau penyihir. Namun jangan salah, banyak prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang tentunya bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang baik. Contohnya tenung terhadap barang-barang yang mungkin terjadi kasus-kasus kepolisian. Itu banyak diminta bantuan para cenayang-cenayang untuk memberikan bantuan-bantuan yang mendukung untuk menjawab daripada persoalan-persoalan berhubungan dengan kriminal. Nah, artinya semua ilmu tidak ada yang selalu hitam sepenuhnya, semua ilmu tidak ada yang putih sepenuhnya, tergantung bagaimana kita membawanya. Jadi kalau dibilang bahwa ilmu ramalan ini adalah ilmu black magic atau ilmu hitam, tidak seperti itu. Tergantung orang tersebut membawanya kemana. Kalau dia membawanya untuk hal-hal yang kurang baik, ya bisa jadi akan menjadi black magic. Tapi kalau kemudian dibawa ke hal-hal positif, dia akan menjadi white magic. Syarat-syarat untuk seseorang yang bisa ditenung adalah pasrah. Jadi ilmu ramalan itu ilmu pasrah. Satu, seseorang itu harus percaya, yakin
Jadi ketika keyakinannya itu muncul, otomatis mereka berada pada frekuensi gelombang-gelombang tertentu yang bisa kita masukkan dalam frekuensi yang dinamanya frekuensi Akashic Records. Ada tuh frekuensi sesuai dengan past life-nya orang tersebut. Jadi harus berada pada gelombang-gelombang itu. Jadi orang itu harus pasrah. Pasrah dalam artian pasrah kepada alam semesta. Pasrah kepada feeling-feeling, intuisi-intuisi yang hadir. Yang selanjutnya, orang ketika ingin diramal tidak boleh dalam waktu berdekatan. Contohnya seminggu, karena kita menggunakan hitungan Saptawara, seminggu dia meramal sampai 3 kali dengan persoalan yang sama, tidak boleh. Biasanya menggunakan daripada wuku. Jadi 1 wuku dari Sinte sampai Watu Gunung. Setelah itu baru seseorang boleh meramal persoalan yang sama. Itu yang harus diketahui. Jadi boleh meramal, tapi kalau meramal, contohnya sekarang saya menanyakan tentang keluarga, sudah itu berapa hari kemudian menanyakan tentang karir, itu bisa. Tapi kalau persoalan yang sama pada waktu yang sama tidak boleh. Begitu juga nanti tidak akan kelihatan di Tenung Basi ini. Kalau ditanyakan persoalan yang sama, itu dia tidak akan kelihatan. Tapi kalau sekarang orang itu pasrah, datangnya memang dengan ketulusan, pasti bisa. Nah, di Bali ada hitungan Triwara, Pasah, Beteng, Kajeng. Kalau ingin menanyakan tentang karir, bagusnya pada hitungan Beteng. Lalu kalau ingin bertanya tentang kesehatan, sudah tuh bagaimana kondisi-kondisi hal-hal yang berhubungan dengan mistis, bisa datangnya pada saat Kajeng. Lalu ketika bertanya tentang hubungan yang retak, bagaimana kok hubungannya kok retak, sudah tuh orang yang berada di daerah jauh, bagaimana kondisinya yang berada di daerah jauh, bisa datangnya pada Pasah. Jadi itulah perlu pemahaman tentang Pasah, Beteng, Kajeng. Jadi begini, seorang peramal cenayang atau ahli tenung pada umumnya adalah di kegiatan masyarakat sebagai informal, bukan formal. Jadi yang kalau boleh yang klien yang banyak dari pejabat, artis maupun orang-orang biasa, itu kita tuh sebagai tenaga informal. Jadi kita tidak diakui. Banyak pejabat, banyak artis tidak mengakui berdekatan dengan kita. Tetapi secara formalnya tidak diakui, tetapi secara informal kita digunakan. Nah, banyak yang menggunakan jasa kita, contohnya ingin bertanya tentang hal-hal berhubungan dengan politik, dengan pemilihan. Itu banyak meminta pendapat kita, itu bagaimana karir usahanya, cocoknya buka usaha di mana, arahnya kemana, itu jenis usaha yang cocok itu apa. Itu banyak minta pendapat kita. Sudah tuh bagaimana kira-kira tentang percintaan, tentang perjodohan dengan seseorang. Dan itu bagaimana mencari obat. Nah, jadi begini, ketika seseorang itu sakit, itu banyak yang bertanya arah mana yang cocok mencari obat agar mendapatkan kesembuhan lebih cepat. Itu juga banyak menggunakan jasa kita. Jadi pesan Tiang kepada semeton, kepada masyarakat, ramalan tidak harus dipercayai 100%. Kalaupun ramalan atau prediksi itu terjadi kebenaran atau ketepatan, anggap saja itu sebuah kebetulan yang terjadi berulang-ulang kali. Memang ada beberapa peramal atau level-level master di Tiang itu menggunakan literasi, menggunakan pelajaran-pelajaran tertentu dalam memprediksi. Karena contohnya kayak saya itu sampai belajar keliling. Jadi sampai baik belajar di lontar-lontar warisan leluhur maupun di Nusantara, bahkan sampai ke negeri seberang. Namun banyak juga peramal-peramal yang secara otodidak itu
kemudian dia mengatakan sesuai dengan apa yang muncul atau melintas di dalam pikirannya. Sekali lagi, pesan saya adalah apapun juga hasil ramalan itu, sebaik apapun, tetap harus didukung dengan doa dan usaha. Karena takdir tidak bisa dirubah, namun nasib masih bisa diperbaiki. Salam Rahayu, salam dunia gendeng.